sucikan ku agar ku pandang wajah-Mu. Oh Tuhan, layakkan ku untuk menyelami-Mu, sucikan ku agar ku pandang wajah-Mu. Layakkan ku untuk menyelami-Mu, sucikan ku agar ku pandang wajah-Mu. Oh Tuhan. Baik, Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, bersama kami lagi di channel Majelis Daerah IPB Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kami Miracle. Pada malam hari ini saya bersama dengan orang tua kami, Ibu Sih Sayekti Jamil. Berpuluh tahun mengabdikan dirinya pelayanan di Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Bagaimana kisahnya di usianya yang ke-88 loh pemirsa, masih mau kita ajak untuk berbincang pada malam hari ini. Shalom Ibu Jamil. Shalom. Wah, luar biasa. Sehat ya Bu? Ya, puji Tuhan. Usia benar ya 88 ya? Ya, 88. 88. 1 Juni. 1 Juni 88 ya. 1 Juni kemarin. Ya. Ya. Wow, luar biasa 88. Bu, cerita dong Bu, gimana awalnya Ibu bergabung pelayanan di YPPI di Tanjung Enim itu? Gimana tuh ceritanya dulu? Pertama kali. Pokoknya seingat-ingatnya Ibu lah. Ya. Saat itu saya, ya, suami almarhum sudah dipanggil Tuhan, sehingga mulai tanggal 5 Desember tahun 70 itu saya tinggal bersama anak-anak saja di Tanjung Enim. Ya. Nah, waktu itu memang saya bergabung ibadah saya di gereja yang di Tanjung Enim itu hanya gereja GPIN ya. Oh, ya sekarang GPIN dulu ya, gereja Oikumene lah. Oikumene, tapi waktu itu memang gereja ini memang besar, iya, luas, bagus, di atas di bukit lah ya. Iya. Ya, tapi waktu itu ya tahun 70 itu saya mendengar bahwa jemaat itu banyak, tetapi yang ibadah tidak terlalu banyak. Iya. Ya, hanya beberapa keluarga, beberapa gitu. Nah, tetapi setelah saya mendengar bahwa Pak Pendeta yang pelayanan di gereja Oikumene itu telah diganti. Tapi saya lupa tahunnya, tahun berapa saya lupa. Dulu pelayannya keluarga Tapanuli, tetapi saat saya mendengar dan saya bertemu dengan keluarga pendeta pelayanan setempat itu, kami tidak tahu kapan datangnya dan kapan maksudnya. Dari manapun saya waktu itu tidak tahu, tapi akhirnya setelah beberapa minggu kemudian saya tahu bahwa Bapak Pendeta keluarga Harrington itu dipanggil atau dapat melayani, menggantikan yang Pendeta Tapanuli. Tapanuli itu. Oke. Saya mendengar bahwa keluarga ini
datang oleh karena pimpinan perusahaan tambang batu bara Iya, itu memanggil ya. memanggil ya. Waktu itu sebagai presiden direkturnya Pak Tambunan. Oke. Tapi nama depannya saya A.O. nggak ingat. Tambunan. Ya, A.O. Tambunan. A.O. Tambunan ya benar. Itu dipanggil dan beliau dulu tugas pelayanannya di Curup. Oke, di Bengkulu ya. Di Curup ya. Pak Harrington ini. Harrington, Iya. iya. Akhirnya ya makin lama kami makin mengenal lebih dekat. Oke. Ya, kalau khususnya saya dengan anak-anak lebih dekat gitu. Entah bagaimana kalau saya ikut ibadah hari itu tuh, anak-anaknya masih kecil sama dengan anak-anak saya. Itu selalu dekat dengan saya ya. Nah, lama-lama setelah kami tidak tahu karena waktu itu ada hamba Tuhan ini mengadakan pendidikan gitu. Tapi saya tidak tahu dari mana mereka. Rupanya mereka waktu itu pertama 5 orang. Dari Bengkulu Selatan dari ya? Bengkulu Selatan ya. Tapi yang 5 orang itu lama-lama saya tidak tahu dari mana. Datangnya makin lama makin bertambah. Tapi namanya bukan sekolah Ya, kitab. pendidikan Injil lah. Ya, PPII kalau nggak salah. Ya. Pendidikan Injil. Nah, kendaraan beliau juga namanya mobilnya itu tulisannya PPII. Oke. Persekutuan Pendidikan Injil Indonesia. Ya, betul. Makin lama makin banyak juga siswa yang waktu itu siswa belum mahasiswanya bertambah-tambah dan sering mengunjungi kami. Tapi juga mungkin mengunjungi jemaat yang lain. Tapi memang akhirnya lama-lama jemaat itu hamba Tuhan ini kan rajin mengunjungi. Oke. Mungkin selalu dengar berita di mana ada dikunjungi daerah Tegalrejo, Talang Jawa, dan daerah ada di sana masih ada stasiun. Ya, stasiun kereta api dulu ya, Babaranjang ya. Ya, nah di situ dulu kan tidak ada yang percaya pada Tuhan Yesus. Betul. Tapi Remiling. Ya. Di Remiling. Saya tidak tahu Remiling, tapi dekat SS. Ya, dekat sungai itu. Ya, betul. Ya, dekat sungai. Ya. Nah, itu kemudian saya juga pernah ikut persekutuan doa ya seperti KTR namanya di sana dulu. Ya, ada 2 keluarga atau 3 keluarga gitu yang. Nah, waktu itu lantas ibu ditawarkan bergabung. Oh, sebelum waktu itu siswa itu kan sering mengunjungi kami. Oke. Ya, berbagai macam pokoknya. Kalau kunjungan itu ramah sekali dari Bengkulu, lama-lama banyak. Kemudian satu waktu ada seorang ibu dari Batu, tapi mahasiswa juga. Waktu itu sudah mahasiswa ya. Dia berbicara kepada saya, bagaimana Bu kalau Ibu turut ambil bagian dalam pelayanan di sekolah ini. Saya belum menjawab karena saya bingung kan. Karena waktu itu ketika berganti siswa yang kunjungan itu selalu membicarakan kalau bisa bergabung dalam pelayanan. Tapi akhirnya kalau tidak salah Bapak Ibu Harrington itu mengunjungi kami juga mengharapkan kalau saya bisa bergabung. Saya tidak tahu, terus saya hanya menjawab gini, kalau tidak salah saya hanya menjawab, ya Pak, tapi saya kan tidak punya pendidikan teologi, saya bilang gitu. Dan saya hanya seorang guru SD, kalau saya bekerja. Ya, akhirnya entah bagaimana saya lupa. Kemudian kok saya kurang ingat kepada siapa yang mengunjungi saya bersedia gitu. Tapi saya katakan saya ini tidak ada apa-apanya untuk dapat turut melayani pekerjaan di sekolah ini. Tidak apa-apa Bu, saya sudah punya buku katanya.
Bapak Ibu Harrington katakan, saya sudah punya buku untuk Ibu dapat melayani bahasa Indonesia katanya. Dan saya bilang, mengajar apa dengan buku SD, bacaan yang bahasa Indonesia gitu, cerita. Terus ya Ibu nanti akan dapat menolong, itu singkat saja ya, dapat menolong teman-teman dari luar negeri sebagai misionaris ya, gitu. Ya, yang akan turut melayani di tempat ini. Oh, jadi Ibu mengajar bahasa Indonesia para misionaris itu. Wow, oke. Tapi tidak bersama-sama satu-satu. Ya, satu-satu orang. Kayak kursus pribadi lah ya. Karena datangnya kan bergelombang, mereka ada beberapa. Satu-satu atau keluarga gitu. Dan akhirnya saya bilang, saya tidak bisa Pak kalau mengajar bahasa Indonesia karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Saya percaya Ibu bisa katanya. Wow. Gitu. Jadi saya, gimana? Tapi akhirnya bagaimana cara pelayanan kedua suami istri hamba Tuhan ini? Akhirnya saya mengiyakan. Dan waktu itu siapa yang pertama Ibu temani atau Ibu ajar berbahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Misionaris pertama yang Ibu ajar? Kalau nggak salah, Ibu Lauren Gardner. Oh, Lauren Gardner dari Norway? Dari New Zealand. New Zealand. Ya. Oh, dari New Zealand. Oke, luar biasa ya. Ibu ini ya cepat mengerti. Tahun berapa mulai itu? Saya kurang tahu, mungkin sesudah tahun 71 karena saya mulainya 72. tahun 71. Ya, 71-72 betul. Iya. Wow. Jadi itu akhirnya setelah Ibu ingat berapa orang yang misionaris yang Ibu ajar? Ya. Ibu pertama kali Ibu Lauren Gardner. Kemudian dari Jerman itu Ibu Renate. Benar, Ibu Renate. Yang akhirnya pelayanan di Sumatera, di Bengkulu Selatan. Betul, Ibu Renate kan ke Bengkulu Selatan. Ya, ini pelayanan saya seorang misionaris yang agak sulit mengucapkan. Iya. Tapi lama-lama memang bisa. Kemudian keluarga Yangke. Oh, Yangke. Oh, beliau Pak Yangke dari Jerman ya? Ya, dari Jerman. Oke, dari Jerman ya. Istrinya Ibu Elsa itu seorang perawat juga. Iya, betul. Sebagai dosen. Ibu Gardner Lauren juga sebagai dosen. Akhirnya dosen. Ya. Nah, betapa besar peran itu ya, sehingga mempercepat mereka bisa mengajar teologi ya. Lantas Ibu akhirnya juga membantu di administrasi. Iya, pertama kali memang saya tidak tahu administrasi apa karena pengalaman saya di tambang batu bara itu sebagai melamar dulu saya di kantor itu ditaruh di bagian personalia, tapi bagian administrasi gaji. Ada beberapa teman yang juga sama, ada 4 atau 5 yang diterima waktu itu. Saya mendapat bagian daftar gaji bagi lulusan STM sederajat, kemudian sampai sebagai kepala bagian, sebagai kepala dinas, dan akhirnya daftar dari pimpinan, termasuk pimpinan. Nah, itu pengalaman saya di situ waktu kami mengundurkan diri kan karena suami sudah itu. Jadi mungkin saya berpikir waktu itu mungkin karena pengalaman itu yang menjadi saya dapat mengambil bagian pelayanan itu di bagian keuangan administrasi ya waktu itu. Tapi sebelum itu saya hanya mengajar itu dan juga masih banyak itu ya misionaris, ada keluarga Sneden. Benar, Pak Sneden ya. Kemudian suaminya Ibu Lauren Gardner. Iya. Pak John. Lupa saya namanya. Pakai John gitu. Pak Johnson. Johnson ya. Johnston. Johnston ya. Iya.
Wow, hebat sekali ya. Lantas ibu setelah itu gimana keadaan apa namanya? Kan ibu tinggalkan pekerjaan di PTBA, ibu hanya dapat sedikit gaji dari almarhum bapak. Terus gimana membesarkan anak-anak itu gimana itu? Itu juga kemarin saya memikirkan hal itu. Saya juga tidak ingat bagaimana saya bisa sebelum masuk dalam tugas pelayanan ini, tidak tahu mengapa kok saya dapat membiayai, dapat hidup bersama anak-anak ini. Iya. Mungkin juga saya tidak tahu, itu mungkin karena pemeliharaan Tuhan bagi saya sebelum saya memasuki tugas pelayanan itu. Dan anak-anak memang waktu itu masih dapat belajar, masih di SD. Iya. Masih di TK, masih di SD. Dan waktu saya mendapat panggilan untuk dapat pelayanan, saya kan juga bingung karena tidak ada tempat tinggal di sana. Oke, iya. Di kampus itu tidak ada tempat. Belum banyak tempat tinggal waktu itu. Belum banyak. Jadi saya Pak Harrington hanya berdoa, pasti ibu akan mendapatkannya. Jadi saya mempunyai, saya tidak tahu, didorong saya datang ke tambang batu bara di kantor. Dan waktu itu pimpinannya seorang Jawa, insinyur siapa lupa saya namanya. Dia dekat sekali dengan saya waktu saya jadi pekerja di situ. Dia manggilnya Mbak Yu gitu kan. Ramah sekali. Apa maksudnya? Jadi saya katakan, saya kan sudah saya sampaikan kalau saya begini begitu, tidak, saya ingin mendapatkan tempat tinggal yang dekat dengan gereja. Terus saya disuruh melihat di daerah Talang Jawa itu, dan ketemu rumah yang saya tempati itu, rumah kosong, rumah rusak. Oke, jadi kosong. Itulah dikasihkan ke ibu untuk tempat tinggal. Pokoknya ibu bisa menempati itu, tapi tidak tahu caranya, jadi tidak diperbaiki. Pembangunan bagian tambang batu bara tidak. Saya sampaikan kepada Pak Harrington, tidak apa-apa, masih ada dinding, masih ada atap. Gitu. Yang penting masih ada dinding, masih ada atap, udah bisa ditinggali lah itu ya. Waduh, luar biasa. Lantas mau sedikit ini pemeliharaan Tuhan. Kan waktu itu juga masih sangat minim ya keadaannya. Gimana ibu dengan gaji dari tentara juga sangat sedikit? Bagaimana ibu membesarkan anak-anak? 6 anak loh, 6 anak waktu itu. Gimana ibu ceritanya itu? Ya saya juga tidak tahu bagaimana saya dapat membagi-bagi atau mengadakan kebutuhan anak-anak, karena kami kan tinggalnya dekat pasar waktu itu. Iya. Dekat pasar, di bawah, di dekat jalan Muntik itu. Ya tapi saya bersyukur, saya kemarin juga berpikir, bagaimana dulu ya saya kok nggak ingat kalau saya ada bersama kok bisa dulu gitu? Bahkan ada adik ipar saya, jadi istrinya Pak Danoyasa itu. Iya. Itu kan adik ipar saya, sama-sama dengan saya. Jadi ya mengucap syukurlah, saya tidak tahu. Akhirnya juga saya heran waktu rumah itu dibenari, diperbaiki, yang memperbaiki ya siswa yang belajar itu, yang mengawasi ya Pak Harrington. Saya hanya tiap jam 2, atau pokoknya sejak mereka selesai belajar, selesai makan siang. Ya waktu setelah istirahat kan kerja praktis. Jadi saya membuat itu entah merebus singkong, entah merebus pisang, entah merebus ubi rambat itu. Untuk mereka snacknya gitu yang bekerja itu ya, supaya ibu akhirnya pindah ke situ ya. Nah, oke. Ibu ada ingat nggak satu cerita di tengah kesederhanaan waktu itu, tidak punya apa-apa, tapi Tuhan kasih berkat gitu? Ada nggak pernah cerita begitu untuk membesarkan, menyekolahkan ke 6 anak ini? Ya waktu itu memang saya tidak ingat, saya ingat saja hanya mendapatkan bagian pensiun waktu itu, memang pensiun kecil sekali. Dan saya mengurusnya juga ada yang menolong bagian
ABRI gitu yang menolong saya bagian pimpinan sebagai kepala dinas atau kepala saya lupa. Mereka juga menolong saya supaya saya mendapat pensiun itu cepatnya begitu. Jadi memang ya dengan pensiun itu saya pikir waktu itu tidak ada menabung apa-apa. Betul, sangat senang. Lantas bagaimana cerita kehidupan para siswa dan mahasiswa pada waktu itu? Ibu masih sempat mengalami beberapa masa sangat kritis keuangan, dan mereka juga nggak tahu berapa kali makan sehari atau makan apa, nggak tahu. Waktu itu saya sebelum saya dipanggil untuk melayani di sana, sebelum suami almarhum dipanggil Tuhan, saya pernah dipanggil waktu itu paceklik. Saya tahunnya lupa saya. Itu saya dipanggil ke gereja. Iya. Terus Pak Harrington berbicara sama saya begini, saya minta tolong Ibu sama Bapak, bagaimana saya mendapatkan beras untuk makanan para siswa yang dididik di sini. Saya juga kaget waktu itu. Terus hamba ini memberikan saya satu amplop besar tebal gitu, diberikan sama saya tahu ini apa Pak? Ini uang gitu kan. Terus untuk supaya dapat membeli beras. Memang tidak ada orang jualan beras waktu tapi uangnya ada? Ada itu ya, saya dikasih. Uangnya ada tapi berasnya nggak ada? Memang nggak ada orang jual beras. Memang sedang. Tapi ada tiap bulan kan ada pembagian ransum, pembagian makan dari dari pekerja tambang batu bara itu kan setiap bulan ada pembagian, ada berasnya, ada gula, ada macam-macam lah, ya gitu. Saya berdiri dengan almarhum suami saya di depan itu karena biasanya yang dapat beras itu punya ada jual ya, dijual kan, sebagian dijual. Jadi saya menunggu di situ sama bapak, ya dapat 2-3 kilo, lama-lama kan jadi besar. Betul. Jadi pakai uang itu. Akhirnya saya juga bisa menyerahkan, memang berasnya kan bermacam-macam. Kemudian juga saya berusaha mendapatkan beras. Saya mempunyai kenalan seorang keluarga Chinese yang punya toko, tapi tertutup tokonya. Saya ketuk, saya sudah kenal. Dia punya beras juga. Dia bilang, ya suster, saya dipanggil suster. Saya perlu beras, boleh nggak saya membeli beras? Kan dia nggak jual ke tertutup gitu. Dia tahu kalau saya seorang Kristen gitu. Terus saya dipanggil suster. Saya dikasih 15 kilo beras bagus itu. Jadi itu saya kirimkan juga ke Bapak Harrington untuk keluarga. Jadi, ya saya juga mengucap syukur luar biasa. Orang tidak ada yang jual beras, tapi saya dapat beras untuk karena waktu itu almarhum suami ibu itu adalah juga tentara ya, jadi itu sangat menolong di masyarakat ya. Betul. Cerita-cerita siswa pada waktu itu, tapi siswa juga kan mengalami masa kritis juga. Itu apa makanannya waktu itu? Bagaimana keadaannya waktu itu? Zamannya ibu. Kalau waktu itu saya belum di dalam persekutuan, ya tidak tahu, tapi waktu setelah ibu lah, setelah ibu. Setelah saya. Ya memang makan tidak di ruangannya kan belum ada. Di belakang rumah pendeta itu. Pak, di belakang rumah Pak Harrington. Yang belakang yang gereja GPI sekarang ya. Pokoknya di belakang dapurnya. Betul. Di belakang dapur itu langsung ada tambahan seperti tambahan atap gitu. Itu yang dipakai untuk mereka makan bersama di situ. Jadi ya saya tidak tahu masanya bagaimana, tapi memang pernah Ibu Harrington panggil saya masih di luar. Tanya kalau waktu itu ikan asin, ditanya harganya berapa kalau 1 kilo. Kalau sayur seperti ini 1 kilo berapa? Saya ya sampaikan karena saya tahu. Terus
saya tidak tahu apa maksudnya. Mungkin kalau untuk mencukupkan ya. Yang mencukupkan untuk dapat mencukupi kebutuhan. Nah, ibu kan lama di bagian keuangan yayasan ya. Lama sekali. Terus bagaimana ibu melihat pemeliharaan Tuhan terhadap yayasan, terhadap pelayanan itu? Ada nggak waktu-waktu sebenarnya kritis keuangan setelah ditinggalkan Pak Harrington? Kan ini kan ibu kan masanya Pak Harrington, ada juga masa di mana sudah nggak ada misionaris lagi, itu dan murni dari YPPI pusat kan begitu? Ya memang saya mengalami hal itu, saya juga sedih waktu itu. Tapi saya tidak waktu itu kalau nggak salah pas pimpinannya Pak Wagiono atau setelah Pak Wagiono ya saya kurang tahu. Tapi memang pernah, mungkin Pak Wagiono kali. Waktu itu memang 1 bulan itu bisa mendapatkan allowance-nya itu sampai 4-5 kali. Wow, saking itu memang itunya ya. Jadi saya juga dicicil begitu ya? Dicicil ya. Ya waktu itu memang. Apalagi waktu itu yang ada misionaris dari Jepang waktu itu, jadi istrinya Ibu Irifuno, keluarga Irifuno itu, istrinya juga pas bendahara sama-sama dengan saya waktu itu. Nah setelah mereka juga kembali, yang mungkin sponsor juga, saya juga habis tahu juga ya. Ya. Mereka juga sudah kembali. Terus ada misionaris lagi yang dari Korea yang sudah Pak tahu Pak Kim Gilson gitu. Mereka juga banyak mungkin membantu juga ya. Untuk jadi waktu itu ya agak maju, agak tertolong ya. Ya agak tertolong. Apalagi waktu saya diminta baru belum 1-2 tahun mungkin ada rencana membuka sekolah itu loh. Iya, sekolah pendidikan umum ya. Umum itu ya. Kan ibu juga terlibat waktu itu di pendidikan umum itu kan? Iya, karena waktu itu saya rupanya sudah ada pembicaraan, tapi bukan dengan saya, mungkin ada rapat, sudah membuat surat saya harus pergi ke Bupati, kantor Bupati Morenim. Saya kaget kan, saya kan belum pernah pergi ke kantor Bupati kecuali ke Morenim, ke bagian ketenteraan. Saya bisa pergi karena ada persekutuan, ada rapat-rapat bisa ikut karena saya ngurus juga waktu itu. Jadi saya harus pergi ke Bupati, kantor Bupati, buat surat ini Pak. Iya, saya kok belum pernah ke sana Pak. Tidak, saya berdiri di belakang Ibu, semua kami berdiri di belakang Ibu. Wah, katanya hebat sekali ya. Itu untuk meminta izin lah ya, meminta izin pada waktu itu ya, izin pendirian ya. Rupanya saya disuruh nunggu kan, saya tanya-tanya, kok nggak takut saya kok. Iya. Terus saya menunggu, kemudian waktu saya bawa surat balasan itu dibaca oleh pimpinan itu, mungkin dalam rapat bagaimana rupanya diizinkan ya, pendirian sekolah Sion. Ya namanya belum sekolah pendidik. Kan sekarang Sukacita ya, dulu Sion ya. Sion, ya. Nomornya nomor 001 lagi nomor surat itu. Jadi pas surat kami permohonan umum mungkin jadi terus saya harus pergi ke ke PS kan. Penilik sekolah waktu itu bawa surat itu. Mereka senang sekali katanya, menyambut senang karena saya tidak mengeluarkan biaya, tidak berusaha biaya, tapi ada sekolah yang akan didirikan. Saya merasa tanpa pertolongan pemerintah waktu itu. Jadi mereka sangat senang sekali ya, kehadiran YPP membangun sekolah di Tanjung Enim. Wow, luar biasa ya. Wow. Jadi senang sekali. Pak PS itu kami memang sudah mengenal sebelum kami di dalam persekutuan itu. Terus membeli tanah di Saringan Utara ya, bukan di Tegalrejo, di Saringan Utara. Iya, untuk guru-guru ya. Ya, membeli tanah di situ, bukan membeli tanah, beli rumah. Rumah
penduduk yang dijual, tapi agak luas. Nah itu yang dipakai untuk sekolah pertama kali. Wow. Ya, jadi saya dengan Pak Marlon masih ingat Pak Hari ya. Ingat dong. Ya, Pak Hari, Pak Hari waktu itu siswa saya, Pak Hari dengan satu lagi saya lupa namanya. Saya tiap habis pelayanan jam 2 itu, jam 12, jam 2 kita mulai jalan dengan Pak Hari dan satu lagi keliling Tegalrejo, Talang Jawa dan sekitarnya untuk mencari anak-anak sekolah. Wah. Jadi ya anak sekolah yang anak yang tidak bisa sekolah kan, bukan anak sekolah, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu menyekolahkan dan memang tidak sekolah, terus harus mendapat paling enggak 30 orang lah. 30 anak. 30 anak waktu pendirian pertama. Ya. Dapat waktu itu? Dapat ya. Jadi tiap hari jalan, ayo sekolah, ayo sekolah, ayo sekolah gitu ya? Ya, tapi kan melalui keluarga, melalui orang tuanya ya. Wow. Termasuk waktu itu kalau nggak salah, ada keluarga Kristen yang di Talang Jawa itu yang di bagian belakang dari tempat tinggal saya itu kan ada keluarga Kristen orang Manado. Itu anaknya 2. Anak 2 juga tidak sekolah. Tapi kalau nggak salah tidak sekolah, masuk di situ. Ya, jadi, kenapa waktu itu memang susah sekolah anak-anak, atau sekolahnya jauh atau biayanya mahal sekali waktu sekolah di sekolah negeri? Saya tidak tahu, tapi memang ya sekolah dasar waktu itu saya kurang tahu apakah tidak ada yang belum berbudaya sekolah ya waktu itu ya. Jadi ya terus Pak Erinton juga katakan, Pak, Ibu jadi kepala sekolah. Ya, kepala sekolah pertama ya. Iya. Pokoknya kami berdiri di belakangnya Ibu, termasuk Pak Danoyasa itu waktu itu yang dia kan pendidikan guru. Iya, betul. Dan akhirnya lama-lama berjalan dengan baik. Kan ada yayasan di Batu sana yang ada yayasan apa namanya lupa ya. YPPI. Bukan. yang Propeka itu. Propeka yang bekerja sama dengan YPPI. Kemudian Propeka ini menolong memberikan dana untuk kita di sini. Mungkin karena itu Pak Harrington berusaha mendirikan sekolah itu mungkin ya. Luar biasa. Memang, jadi ibu yang menjadi kepala sekolah pertama yang di. Ya, tapi hanya nama saja. Tapi yang menjalankan itu Pak Danoyasa. Dengan ada, saya kurang tahu ya siapa yang pertama kali. Tapi kelamaan itu ada beberapa tenaga guru yang dari Kupang. Banyak kelulusan guru, tapi tidak dapat tempat bekerja, terus dikirim ke Tanjung Ineng. Wow. Ya, tapi itu sudah mulai karena itu udah tahun 80-an ya. Karena ada bantuan Propeka itu kemudian sudah dapat mendirikan mendirikan sekolah dasar itu ya di Saringan itu. Nah, ya luar biasa. Ibu Jamil, kalau bercerita tentang apalah kasih Tuhan yang Ibu alami selama pelayanan di majelis daerah ini, apa yang Ibu ingat perbuatan Tuhan dalam perjalanan hidup Ibu selain keselamatan ya? Apa yang Ibu ingat? Wah, betapa baiknya Tuhan untuk Ibu ceritakan kepada kita hari ini. Ya, akhirnya juga saya merasa ya pertama kali kan canggung melayani Tuhan, tapi lama-lama menjadi kebiasaan karena memang dari bawah saya belajar. Betul. Apapun yang ditugaskan saya lakukan dengan baik sampai kepada bel kelas itu saya harus belajar ya, melihat jam istirahat, jam mulai, jam selesai. Itu pun dilakukan, ya, Ibu lakukan ya? Karena saya harus melakukan. Jam berapa jam istirahat, jam begitu? Jam itu dalam pendidikan itu. Oke. Dalam pendidikan. Dan waktu itu kan masih Pak Wagio ada. Oke. Pak Wagio masih teman juga. Dan akhirnya lama-lama saya diberi kesempatan untuk memegang uang. Saya bilang, Pak, saya nggak usah pemegang uang, saya takut. Ibu harus belajar, gitu kan. Pak Harrington sama Ibu itu berbicara, harus belajar memegang
mengatur keuangan yang dipercayakan. Akhirnya saya belajar membagikan tiap bulan allowance yang untuk tenaga pelayan di itu meteorologi itu ya. Terus kemudian waktu saya juga harus sebagai akhirnya lama-lama kan jadi bertambah besar gitu loh tanggung jawab saya mengatur keuangan untuk ProPK, untuk guru-guru yang mendidik, dan untuk kebutuhan anak-anak. Itu kan dulu kan ada makanan juga yang harus diberikan, itu saya agak banyak pekerjaan saya karena harus laporan ke atasan kan tentang ProPK, tentang anak-anak yang mendapat bantuan apa itu. Tapi saya rasa saya dapat melakukannya karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Memang saya waktu itu kan walaupun bekerja di tambang batu bara hanya menulis daftar, tidak memegang keuangan. Jadi saya bersyukur juga, walaupun kadang-kadang saya merasa ada yang sulit, tapi Tuhan selalu menolong saya supaya saya dapat melakukannya dengan baik. Karena itu uang, bukan main, banyaknya uang bagi pendidikan anak-anak. Luar biasa ya. Saya mengucap syukur. Semua mengucap syukur ya. Tuhan berikan kemampuan buat ibu ya. Ya, saya juga heran kenapa saya juga dimampukan untuk memelihara tugas yang dipercayakan oleh saya dan dapat melakukannya dengan baik. Khususnya dengan keuangan, saya memang merasa bahwa Tuhan menolong saya. Walaupun memang saya kan dengan anak-anak kan merasa lama-lama juga akan merasakan berat bagaimana anak-anak saya nanti dalam pendidikan terusnya. Itu saya juga berpikir demikian. Tapi saya sangat mengucap syukur. Walaupun Pak Marwan mungkin nggak tahu saat-saat kami pertama kali melayani di sini dengan keuangan yang kadang-kadang memang seret gitu. Tapi semua berjalan dengan baik, dan terutama memang saya juga mengucap syukur oleh karena Tuhan juga selalu menolong saya untuk kebutuhan anak-anak, dan juga saya harus jujur terhadap apa yang dipercayakan kepada saya, sampai kepada keuangan bagi seluruh kebutuhan mahasiswa waktu itu juga saya memegang keuangan sebelum ada teman saya bekerja. Saya akhirnya kan menjadi bendahara di majelis daerah, dan saya bersyukur ada teman saya yaitu Ibu Rosmian waktu itu ya. Tapi akhirnya karena Ibu Rosmian dipanggil Tuhan, terus ada Ibu Suwarna, jadi Ibu Benyamin. Oh iya, ya Ibu Benyamin. Ya Ibu Benyamin. Kemudian Ibu lagi ada yang Ibu yang orang Manado yang Ibu Zakaris Patimuka, Ibu Yeni Patimuka ya. Itu yang bagian ada 2 bendahara, saya bersyukur. Tapi luar biasa ya Bu ya. Tapi saya mengucap syukur pemeliharaan Tuhan memang luar biasa, dan anak-anak juga dapat sekolah dan memang juga pendidikannya walaupun orang tuanya terbatas tapi dapat mengikuti dengan baik, dan akhirnya juga anak-anak bisa melanjutkan sekolah walaupun juga memang ada keluarga adik-adik saya yang mampu menolong anak-anak saya dalam pendidikan. Dan apapun berkat Tuhan yang saya terima juga dapat mencukupi mereka, walaupun saya juga harus banyak berdoa, dan memang banyak kadang-kadang ada pergumulan, tapi saya mengucap syukur kekuatan kemampuan saya diberkati Tuhan, dan saya selalu melakukan apa yang baik bagi pekerjaan ini, dan sampai akhirnya saya juga dapat melayani dengan baik selama lebih kurang 40 tahun itu. 40 tahun ya, kurang beberapa bulan aja ya. Waktu itu saya kan keluarga anak-anak saya sulit untuk mengunjungi saya, dan berdoa kalau Ibu dapat dekat dengan kami. Dan waktu itu memang saya bergumul dengan sama Tuhan, dan juga
berbicara sama Pak Darmanto ya, Pak Darmanto juga mengizinkan dan saya senang kalau dapat menolong ibu supaya dapat dekat dengan anak-anak keluarga yang jauh, dan juga tidak ada alasan ibu kalau diberhentikan karena kesalahan, tapi karena memohon dengan baik, dan itu yang saya senang sekali. 40 tahun perjuangan luar biasa, dan tapi pada awalnya sebenarnya ibu ingin sampai tua di Tanjung Enim. Memang waktu itu saya juga bergumul kan, karena saya kerja apa di Indonesia, dan saya di Tanjung Enim. Di Jawa. Ya. Karena saya kan nggak punya rumah, saya juga kasih tahu sama anak-anak saya kan ibu kan nggak bisa buat rumah kan, nggak ada rumah untuk tinggal di Jawa, ya segala macam saya sampaikan, tapi mereka mendukung. Ibu nanti kami yang menanggung, katanya gitu kan. Tempat tinggal maksudnya. Ya. Jadi ibu gitu. Dibelikan oleh anak-anak rumah di sini. Ya, itu yang saya rasa syukur saya sampai akhir pelayanan saya juga saya mengucap syukur karena Tuhan selalu menolong saya, memberkati saya, menguatkan saya. Memang banyak pergumulan, tapi apapun yang akan lakukan, jikalau saya mempercayakan hidup saya, iman saya, harapan saya hanya kepada Tuhan. Luar biasa. Akan Ibu cerita banyak pergumulan. Apa sih pergumulan yang menurut Ibu yang paling berat selama 40 tahun pelayanan di Tanjung Enim? Kalau menurut Ibu apa sebenarnya? Saya sebenarnya, ya pergumulan saya hanya apakah saya mampu menunaikan tugas-tugas yang berat sih tidak ya Pak ya, karena itu kan di keuangan dan tanggung jawab di situ di hadapan Tuhan. Terlebih juga Pak, saya bergumulnya kalau akhir akan KTN ya, KTN. KPS. Bukan KPS apa? KKR KPYN itu. Bukan yang akhir tahun laporan tahunan tiap tahun. Untuk KIPP, untuk raker atau rapat kerja itu kan banyak yang saya harus kerjakan, harus dengan seteliti mungkin. Dan Pak Marlon tidak tahu ingat apa tidak, kalau saya mau mengerjakan itu sampai malam, saya minta tolong mahasiswa jangan ada yang tunggu saya waktu saya malam mengerjakan juga di kantor itu. Apalagi di kantornya masih di atas itu kan. Dari mereka juga menemani saya sampai malam. Karena kan belum sistem komputer ya jadi saya masih tidak bisa saya cuma pakai Sempoa itu. Iya, pakai Sempoa untuk buat laporan keuangan. Tapi luar biasa bahwa Ibu tadi saya lihat Ibu katakan bahwa jujur sehingga sekarang diberkati Tuhan. Kalau Ibu melihat sekarang berkat Tuhan buat anak-anak, bersyukur nggak melayani Tuhan? Ya, mengucap syukur karena saya ingat juga apapun yang saya lakukan selama saya dalam pergumulan dengan anak-anak yang masih kecil, saya selalu dapat mengatasi, walaupun memang ya anak-anak kan adalah kenakalan, awan sedikit. Yang paling besar waktu itu usia berapa Ibu sudah akhirnya janda? Yang paling besar masih di SD. SD ya, luar biasa ya. 6 gitu, Tuhan tolong, Tuhan pelihara Ibu ya. Luar biasa. Sekarang mereka sudah punya cucu. Mereka sudah punya cucu. Ibu masih tetap bertahan. Bu, kalau dipanggil Tuhan sudah siap kan? Saya kan dalam hati saya ya, ya walaupun saya tidak pernah mengeluarkan, saya tiap saat saya masuk dalam umur genap 88 tahun tuh, saya belum pernah terpikir bahwa saya nanti harus hidup sampai sekian tahun. Saya belum pernah merasa diri saya bahwa saya nanti akan masuk yang ke 88. Tidak pernah berpikir seperti itu. Jadi seperti ada ujian juga atau yang masih muda, kuat melayani Tuhan. Tapi sudah tua nanti sudah menjadi berkat. Tapi saya lupa itu Kak.
Hidup lagu itu. ini Oh iya. adalah kesempatan. Iya, iya. Dan ibu kan sudah 40 tahun. Iya. Sekarang kan juga sekarang adalah bersiap-siap untuk masuk ke rumah Bapa di sorga. Iya. Ibu sudah siap kan? Ya siap, tapi memang saya juga tidak sangka bahwa saya sudah sampai. Iya, sampai di sini ya. enggak kok sampai tahun ini padahal sudah lama siapnya ya. Aduh, luar biasa. Apa namanya, tidak nyangka. Tapi kan ibu memang dari dulu sangat sehat sekali ya. Ini hanya agak kesehatan ibu menurun setelah beberapa waktu yang kemarin sakit ya. Iya. Ini kaki saya di sini. Kakinya yang sakit ya. Kalau semua dengar masih bisa ini. Kalau memang jenis suara kan memang ibu dari dulu pelan suaranya kan begitu. Ya. Tapi saya melihat sudah tahun lalu sampai sekarang. Bukan melihat tulisan itu saya tidak dapat membaca. Oke, Alkitab sudah tidak bisa membaca. Tulisan yang kecil di HP atau di telepon itu tidak bisa, saya harus ditolong. Oke, Bu Jamil, yang nonton ini banyak sekali para alumni yang masih mengenang Ibu, dan ini juga banyak permintaan. Ayo, waktu itu kemarin Ibu Marmi, Ibu Jamil, bagaimana cerita hidupnya? Ibu mau ngomong apa sama Ibu mau ngomong apa sama para alumni yang mengenal Ibu, begitu ya? Mari silahkan Ibu ngomong apa dengan mereka, dengan Ibu yang sekarang. Mau apa itu maksudnya? Ya, apa sajalah kepada para alumni itu ngomong apa? Saya hampir tidak mengingat siapa-siapa dulu yang pernah kuliah di teologi di Tanjung Inem, STTE. Tidak mengingat satu persatu, walaupun mereka mungkin mengingat saya. Dan terbukti waktu saya di opname itu ada satu keluarga yang mengunjungi saya. Saya di opname itu ada yang datang mengunjungi saya. Terus dia dapat mengunjungi saya karena hanya kepada penjaga di rumah sakit itu hanya berdoa. Terus siapa itu? Dia mengatakan sama saya, Ibu ingat nggak saya Mawar. Saya dulu punya teman yang sama saya seperti orang kembar katanya gitu. Tapi Mawar Simanjuntak. Ya. Jadi rupanya dia mengunjungi saya, masuk di kamar opname saya dengan suaminya. Ya. Terus saya ingat, nggak pernah ingat siapa Mawar Simanjuntak, ya mungkin karena sudah tidak bisa lagi, memorinya sudah tidak bisa lagi ya. Terus akhirnya dia berdoa, terus kemudian waktu saya sudah, dia katakan nanti kalau Ibu sudah sehat, saya mau mengunjungi Ibu, saya punya banyak ayam katanya. Saya mau mengunjungi Ibu, mau bawa ayam. Tapi akhirnya memang dia datang juga waktu saya sudah sehat di rumah, bulan Maret itu. Tapi tidak bawa ayam, tapi bawa ikan apa itu? Ikan arsik ya, arsik. Karena nggak bisa lagi Ibu makan ayam kan? Dengan main dia sama suaminya, terus akhirnya juga datang lagi itu bulan Maret. Luar biasa. Bulan Maret dan alumni yang baik ya. Itu. Karena saya memang tidak ingat, saya itu loh Bu yang sering dibilang salah karena ada teman saya kurang tahu namanya siapa. Saya kan seperti orang kembar katanya. Jadi kadang-kadang saya dipanggil tapi bukan saya yang dipanggil. Jadi datang juga ulang tahunnya si Lota 6 tahun bulan Maret juga datang. Bukan main. Saya janji akan mengunjungi tapi saya belum sempat mengunjungi di Malang di MII. Dan juga ada Ibu Danol itu selalu kirim berita, kenal nggak Mbak yang namanya ini, dia sekarang di sana, di sini, saya kurang ingat. Sudah nggak bisa ingat lagi ya. Terus yang meninggal ini saya tidak ingat juga. Iya. Karena kemarin ada
ini anak saya bawa, ibu kenal nggak sama Salome? Saya kenal nama Salome, orangnya besar ya, dia agak besar, tapi saya mukanya lupa. Pelayanan di sini di Malang katanya di situ. Jadi dari misionaris kita di Guinea Bissau. Oh ya. Iya. Jadi ya saya tidak ketemu juga, tapi mungkin pelayanan di situ hanya beberapa. Ya, pas besoknya hari Minggu mungkin pelayanan di situ. Ya, itu saya tidak ingat juga. Luar ingat biasa. tapi tidak ingat apa mukanya juga tidak ingat. Luar biasa. Pemirsa, dimanapun Anda berada, begitulah kisah dari seorang pejuang yayasan. Ibu Si Sayekti Jamil, 40 tahun mengabdi pelayanan, dan kini tentu menggantungkan diri pada anak-anak bersama keluarga Bapak Bowo, dan juga ya dengan 10 cucu luar biasa. Cicit dan 2 cicit, ya 2 cicit ya, di usia yang ke-88 tahun. Tapi kasih setia Tuhan, beliau sudah rasakan membesarkan anak-anak, menyekolahkan dalam pelayanan, berjuang bergelut dengan keuangan, kadang-kadang juga menyampaikan firman Tuhan buat para siswa, para mahasiswa, dan bersyukur hari ini masih ada bagi kita. Dan kiranya Ibu Jamil tetap sehat-sehat ya Bu ya. Terima kasih. Luar biasa kasih Tuhan. Demikian pemirsa, dimanapun Anda berada, bincang-bincang kami mengenang perjalanan hidup menjadi sebuah kenangan buat kita bahwa Tuhan menyertai. Itu inti dari pembicaraan. Tuhan menyertai, Tuhan memelihara orang-orang yang melayani, yang mengasihi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan punya cara untuk memelihara hamba-hambanya. Sampai di sini pertemuan kita di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.